rumput aja yang panjang saya bikinin rajut. Saking inginnya ini menjadi sesuatu gitu. Kita berharap seni rajutan ini tetap berkembang, bisa mendongkrak nama dari Bangka Belitung, khususnya di kancah nasional. Seni merajut sudah bukan barang baru bagi Asti. Di kediamannya yang terletak di Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Asti dengan telaten merangkai satu persatu benang menjadi produk bernilai ekonomis. Usahanya ini dinamai sesuai dengan namanya sendiri, yakni Asti Rajutan. Sedari kecil Asti sudah mengenal seni rajutan, berawal dari hobi tepatnya. Awalnya berawal dari hobi. Itu dari kecil, kira-kira saya berumur 8 tahun. Dulu kalau itu kan bahan baku kita tuh kan susah sekali ya, ininya seadanya yang ada di kita. Nah, itu dari rumput aja yang panjang saya bikinin rajut. Saking inginnya ini menjadi sesuatu gitu. Terus lambat laun sampai sekarang gitu ya, ada benang gitu udah tersedia di sini kan. Terus kita kombinasikan semua beberapa item. Bisa dibikin untuk sepatu, untuk baju, segala souvenir seperti gantungan kunci. Pertama kali membuka usaha rajutan, Asti harus merogoh kocek Rp500.000 untuk membeli benang dan peralatan rajutan. Produk rajutan pertama kali yang dibuat adalah taplak meja, kemudian berkembang membuat seperti sepatu, baju, dan souvenir gantungan kunci. Seiring perkembangan zaman, Asti belajar dari internet. Dia banyak belajar dari video-video untuk mengembangkan produknya. Sudah ratusan produk yang dia ciptakan, bahkan pembelinya sudah sampai ke mancanegara seperti Rusia dan Amerika. Tak puas dengan rajutan, Asti terus mengembangkan kemampuan dan skillnya. Setelah mendapat pelatihan dari pemerintah daerah tentang kerajinan lidi nipah, dia kemudian mengkombinasikan rajutan dengan lidi nipah menjadi produk baru, yakni lampu hias, termasuk destar peci khas Bangka. Di tahun 2016 kalau nggak salah, Ibu menciptakan tudung saji dari rajut. Kita aplikasikan ke benang itu berbentuk tudung saji seperti begini. Itu di tahun 2016 yang nggak salah. Terus setelah kesini-kesininya lagi, kita dapat pelatihan untuk lidi nipah. Nah, jadi Ibu ngambilnya di fashionnya lampu untuk home decor seperti ini. Jadi kita kombinasikan dengan rajutan karena tidak terlepas dari basic saya itu rajutan gitu. Dalam melakoni usahanya ini, Asti tidak sendiri. Dia dibantu anggota lainnya. Dia akan senang jika ada yang mau belajar seni rajutan. Bahkan beberapa dari mereka kini sudah bisa mandiri dan menjual hasil seni rajutannya sendiri. Produk-produk di Asti Rajutan dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga jutaan rupiah.
Asti mengaku usahanya masih terkendala sumber daya manusia karena rajutan membutuhkan keterampilan khusus. Sementara untuk menghasilkan uang tidak langsung didapat, menunggu barang laku terjual dulu. Bahan baku juga jadi kendala lainnya untuk usaha rajutan ini. Dia berharap pemerintah daerah dapat mempermudah akses mendapatkan bahan baku benang. Kalau kendala tetap pasti ada kendalanya ya. Kita untuk cari SDM khusus karena memang ini pun punya keterampilan khusus ya. Itu agak susah karena mereka itu karena ini kan lama ya, untuk menghasilkan uangnya kan lama kan, dikit juga lama. Kendalanya untuk itu terutama kan. Terus untuk bahan baku juga, bahan baku karena kita masih belinya di luar karena kita belum ada kan pabriknya di sini. Kalau bisa ya kita minta bantuan untuk itu ini nih, masukkan untuk kainnya, bahan dasarnya aja gitu. Biar lebih mudah kita ininya. Asti, ibu 4 orang anak ini, kini menggantungkan hidup sepenuhnya dari hasil rajutan. Terlebih sang suami dan 1 orang anaknya sudah meninggal dunia. Satu-satunya kemampuan baginya adalah dari rajutan. Ada empat sebenarnya, tapi masih ada 3 ya, ada 1 meninggal. Terus kalau suami juga udah meninggal, jadi saya sendiri menumpang ekonomi saya. Tahun 2020, ya dia support banget dia. Kalau saya ada pameran tuh dia tetap ikut bantuin, ngangkat-ngangkat gitu. Tetap support dia. Kalau bapak nggak bisa, cuman bantu support aja. Pemerintah daerah banyak memberikan bantuan kepada usahanya ini, seperti pelatihan, memberikan peralatan mesin, diikutsertakan saat pameran atau expo di luar daerah. Asti Rajutan yang menjadi salah satu aset UMKM kerajinan di Babel, Pemda akan selalu mensupport pengembangan produk dan pemasaran. Kemampuan dasar kan sudah ada, tinggal kreasikan aja. Pokok pada dasarnya kita harus bisa baca pola, Pak. Ya. Jadi kita mudah untuk mengkreasikannya, tidak monoton gitu ya. Terkait kendala bahan rajutan, Pemprov Babel akan mengupayakan kemudahan-kemudahan bagi pelaku UMKM seni rajutan, salah satunya mencari solusi dengan dinas terkait soal ongkos pengiriman. Sekarang saya berada di rumah produksi Ibu Asti Rajutan, salah satu UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk bahan khususnya yang dari luar itu ke Bangka ini sudah banyak ya ekspedisi yang murah. Nanti kita akan mencari solusi bersama dengan dinas terkait apa-apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban di ongkos pengiriman. Kemudian dari lidi nipah ini cukup banyak persediaannya di Bangka Belitung. Cuman sekarang karena pengembangan wilayah sehingga pohon nipah agak jauh dari kota. Alhamdulillah mereka support sekali. Ibu juga ya, tanpa bantuan, tanpa support dari pemerintah, ibu nggak ada apa-apanya. Asti berpesan kepada anak muda agar tekun dan fokus dalam setiap usaha. Tidak ada yang sulit jika kita mau berusaha. Kuncinya adalah tekun, fokus, dan disiplin.
Harapan saya ya untuk anak-anak muda, berkreativitaslah kita, terutama di rajutan ini ya. Kita kalau rajutan ya, kalau kita memang bisa tekun, terus menerus kita kerjain, kita punya fokus di sini, alhamdulillah itu bisa dapat menghasilkan. Karena kita tidak bisa mengharapkan dari pendidikan kita langsung mau kerja gitu di pemerintah atau di mana gitu ya. Kalau kita punya skill, punya keterampilan, insya Allah itu sampai mati itu tetap kita dapat manfaat untuk kita. Karena ibu sudah merasakan itu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mendukung UMKM di wilayah Babel.